Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Al-aslur rabi fi bayani ma'nal husni wal jamal. I'lam annal mahbusa fi madhiqil khayalati wal mahsusat rubbama yazunnu annahu la ma'na lil husni wal jamal illa tanasubal khilqati wasyikli wa husnal laun wa kaunal bayadi musharraban bihumrah وامتداد القامة إلى غير ذلك مما يوصف من جمال شخص الإنسان فإن الحسن الأغلب على الخلق حسن الأبصار وأكثر التفاتهم إلى صور الأشخاص فيظن أن ما ليس مبصرا ولا متخيلا ولا متشكلا ولا متلونا مقدر فلا يتصور حسنه wa idza lam yutasawwar husnuhu lam yakun bi idrakihi ladzah falam yakun mahbuba fa hadza khata'un zahir fa innal husna laisa maqsuran ala mudrakatil basar wala ala tanasubil khilqah wa imtizajil bayadi bil humrah ila akhirih. Makna kalam al-imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Asal pokok yang keempat pada menjelaskan arti baik dan elok. Dalam keterangan yang dahulu disebutkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa sesuatu yang elok itu dicintai. Sesuatu yang elok itu adalah lezat. Dan yang lezat itu mahbub, dicintai. Nah, di dalam pokok yang keempat ini Imam Ghazali mengajak kita untuk berpikir tentang penjelasan mengenai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallah jamil wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu adalah elok. Sesungguhnya Allah itu adalah indah. Bagaimana caranya kita mengetahui sehingga kita bisa memutuskan, menetapkan Allah itu indah? Sedangkan Allah kada bisa dilihat dengan mata, perkataannya kada bisa didengar dengan telinga, tetapi disebutkan Allah itu indah. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa merasakan keindahan Allah yang mana tidak bisa dijamah oleh tangan kita, kada bisa dilihat mata kita, perkataannya kada didengar telinga kita. Nah, Imam Ghazali ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan baik dan elok itu. Ketahuilah bahwasanya orang yang dipenjara dalam sempitnya khayalan dan perasaan-perasaan, artinya orang nang pikirannya sempit, orang nang pikirannya terkurung, itu kadang-kadang ia menyangka bahwa tidak ada arti bagi kebaikan dan keelokan melainkan
kesesuaian kejadian dan bentuk dan baiknya warna, keadaan putih kemirah-mirahan, sedang tinggi badan, dan lain sebagainya dari apa yang disifatkan dari keelokan bentuk seseorang. Karena sesungguhnya kebaikan yang memperkuat atas makhluk adalah kebaikan pandangan, dan banyaknya berpaling mereka makhluk kepada bentuk-bentuk rupa seseorang, maka ia menyangka bahwa apa yang tidak dapat dilihat, tidak dapat dikhayalkan, apa yang tidak berbentuk dan tidak berwarna, itu ditakdirkan, maka tidak terupalah kebagusannya, keindahannya. Dan apabila tidak terupa kebagusannya, keindahannya, niscaya pada mengetahuinya itu tidak ada kelezatan, maka itu tidak dicintai. Ini adalah salah yang jelas. Nah, maksudnya sebagian manusia yang pikirannya terkurung, yang pikirannya sempit, inya berpendapat bahwa sesuatu yang elok itu ujarnya adalah sesuatu yang bungas. Sesuatu yang elok itu, yang bungas itu ujarnya adalah bentuk yang baik, warnanya putih, tinggi awaknya sedang. Nah, sesuatu nang kadakawa dilihat dengan mata, sesuatu nang kadakawa dikhayalkan, itu kadakawa dipadahakan ilok. Bila kadakawa dipadahakan ilok, kadakawa dicintai artinya. Karena kita cinta kepada yang ilok. Nah, pendapat nang orang ini itu salah. Nang hanya mengatakan bahwa keilukan itu, kebungasan itu hanya pada bentuk rupa. Nah, pendapat ini orang nang sempit pikirannya. Jadi bila ada sesuatu nang kada berbentuk, bila ada sesuatu nang kada kawa dipikirkan, itu ujarnya kada kawa dipadahakan ilok. Otomatis kada kawa dicintai. Nah, ini pendapat salah. Jadi ini hanya terbatas ilok itu nang kawa dilihat. Bila kawa dilihat sesuai bentuknya, warnanya bagus, rupanya bungas, tingginya sedang, nah itu hanya dipadahakan ilok. Ini adalah salah yang jelas. Sebab kalau ini dipakai, kita kadakawa madahakan Allah ilok. Karena Allah kadakawa dilihat. Allah kadakawa ditakdirkan. Allah kadakawa dikhayalkan. Nah, amun pendapat orang ini kadakawa madahakan Tuhan itu ilok. Karena Tuhan kada berbentuk. Nah, makanya pendapat ini salah. Karena kebagusan atau keindahan itu, ujar Imam Ghazali, tidak terbatas pada yang dapat diketahui oleh pandangan mata. Nangaran ilok itu kada terbatas hanya untuk mata. Dan tidak terbatas pula atas kesesuaian kejadian dan bercampurnya putih dengan merah. Misal bila awak itu putih kemirah-mirahan, kejadian tubuhnya seimbang sesuai, itu hanya dikatakan ilok. Nah, itu kada terbatas itu. Pengertian ilok itu lebih luas.
Maka sungguh kami mengatakan, ini adalah tulisan yang bagus. Kita bisa mengatakan, baiknya tulisan ini. Ini adalah suara yang bagus. Baiknya suaranya. Ini adalah kuda yang bagus. Bahkan kami mengatakan ini adalah pakaian yang bagus. Ini wadah yang bagus. Nah, jadi artinya yang bagus-bagus, indah-indah itu bukan hanya terbatas kepada bentuk tubuh manusia. Yang indah, yang elok itu bukan hanya terbatas kepada tubuh manusia. Tetapi tulisan bisa disebut indah. Pakaian bisa disebut indah, bagus. Kuda bisa disebut baik, indah. Maka apakah arti bagi bagusnya suara? Tulisan. Kayak apa garang suara nang bagus nito? Kayak apa tulisan nang bagus itu? Dan hal-hal lainnya, kuda nang bagus tuh macam apa? Apabila tidak ada kebagusan kecuali pada rupa, amunnya bagus tuh hanya untuk rupa saja, dan telah maklum diketahui bahwa mata itu merasa lezat dengan memandang kepada tulisan yang bagus. Tulisan tuh bagus, mata nyaman melihat. Telinga merasa lezat mendengarkan bunyi-bunyian yang bagus dan merdu. Dan tidak ada dari sesuatu dari hal-hal yang diketahui melainkan itu terbagi kepada bagus dan jahat atau kada bagus. Ada nang bagus, ada nang kada bagus, nang apa aja. Maka apakah arti bagus padanya hal-hal tersebut bersamaan? Apa artinya bagus kuda? Apa artinya bagus pakaian? Apa artinya indah itu suara? Apa artinya itu indah tulisan? Apa artinya itu indah yang ada pada Allah Ta'ala? Maka tidak boleh tidak dari membahas tentang ini. Kita semuaan bisa membaca hadisnya, Innallah jamil, Allah itu elok. Kayak apa garang eloknya Tuhan itu? Maka kada kawa dilihat, suaranya kada kawa didengar, zatnya kada kawa diraba. Jadi kita selama ini hanya bisa menyambat bahwa Allah itu indah, Allah Ta'ala itu elok. Apa maksudnya Allah itu elok? Nah, maka tidak boleh tidak dari membahas tentang ini. Karena kita kada akan bisa mencintai Allah sebelum kita mengetahui keelokan Allah itu. Kada bisa kita cinta mungkin kita kada tahu itu elok kadanya. Mungkin kita kada tahu itu baik kadanya, kita kada kawa cinta. Nah, jadi selama kita kada tahu cinta, kita kada tahu elok, berarti kita belum kawa cinta kepada Allah, maka ibadah-ibadah kita selama ini kada ada berdasarkan cinta. Nah, selama ibadah kita ini belum berdasarkan cinta, berarti ibadah kita masih di tingkatan yang bawah. Paling-paling kita beribadah karena mengharap surga, kita beribadah karena takutan neraka. Nah, itu tingkatan orang-orang umum. Yang hebat itu, yang tinggi ganjarannya, tinggi nilainya, orang beribadah kepada Allah karena cinta lawan Allah. Nah, kayak apa cinta lawan Allah? Mesti mengetahui dahulu keelokan Allah. Nah, kayak apa keelokan Tuhan? Nah, ini nang dibahas. Nah, ini nang dicari. Maka tidak boleh tidak dari membahas tentang itu.
dan pembahasan ini akan panjang dan tidak patut dalam ilmu muamalah memanjang-manjangkan pembahasan ini. Orang sembahyang 2 rakaat, nang saikung sembahyang ini karena mengharap pahala, dapat pahala. Yang saikung ini sembahyang karena inya takutan lawan Allah, dapat ganjaran. Yang satu ini sembahyang karena dia cinta kepada Allah. Nah, ini nang tinggi. Ini nang tinggi nilainya di sisi Allah. Karena orang nang beribadah karena cinta itu, maka ibadahnya kadang akan merasa sulit. Ibadahnya itu kadang akan merasa lapah, bahkan senang. Nah, kayak apa senangnya hati kita berbakti kepada orang yang kita cintai? Kayak apa kita menerima perintah dari orang yang kita cintai, dengan senang hati kita melakukannya. Nah, ini yang dicari supaya ibadah kita ini dengan lapang, supaya ibadah kita ini jangan hendak lakas tuntung, supaya ibadah kita ini jangan hendak cepat selesai. Kenapa kita beribadah selalu hendak lakas tuntung? Karena ibadah kita kadang berdasarkan cinta kepada Allah. Nah, maka kami jelaskan dengan benar, ujar Imam Ghazali, dan kami mengatakan untuk mendapatkan sama dengannya kayak apa Tuhan itu ilok. Nah, itu aja intinya ini. Walaupun ula-ula dahulu sin menerangkan, cuma intinya kayak apa supaya kita ini tahu Tuhan itu ilok sehingga bisa kita cintai. Bahwa setiap sesuatu itu keilukan dan kebagusannya pada mendatangkannya kepada kesempurnaan yang layak padanya dan mungkin baginya. Sesuatu itu dikatakan elok, dikatakan indah apabila kesempurnaan ada pada sesuatu itu. Nah, sesuatu itu dikatakan elok, dikatakan indah apabila kesempurnaan ada pada sesuatu itu. Maka apabila seluruh kesempurnaannya yang mungkin itu datang, maka itu pada penghabisan keelokan. Apabila kesempurnaan yang datang itu sebagian, maka baginya sebagian dari kebagusan dan keelokan dengan kadar kesempurnaan yang datang padanya. Kalau kesempurnaan itu 100% ada pada diri sesuatu, maka diri sesuatu itu eloknya pun 100%. Kalau kesempurnaan itu datang kepada sesuatu cuma 50%, maka eloknya sesuatu itu pun 50%. Jadi eloknya, bagusnya sesuatu tergantung kesempurnaan yang datang padanya. Misalnya seseorang manusia, kesempurnaan yang layak lawan diri manusia, orangnya putih, kemirah-mirahan, matanya galak, hidungnya mancung, semuaan sempurna. Sifat-sifat kesempurnaan ada pada manusia itu, maka eloknya manusia itu sempurna. Ada lagi nang putih orangnya, ininya bagus, tapi ada tapinya. Nah, kesempurnaannya betapi, kebagusannya pun betapi juga. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu zat yang bersifat kesempurnaan. Apabila kesempurnaan itu seluruhnya ada pada Allah, maka Allah itu sempurna keindahannya, sempurna keelokannya.
kuda yang bagus. Kuda yang bagus adalah kuda yang terkumpul padanya apa yang layak dengan kuda dari kelakuan, bentuk, warna, bagus larinya, mudah menyerang dan kembali lagi kepadanya. Nah, kuda itu dikatakan indah, kuda itu dikatakan bagus kalau sifat-sifat kesempurnaan untuk kuda cukup. Warnanya bagus, kuda itu larinya cepat, menyerangnya hebat, diaturnya mudah. Nah, maka kuda itu menjadi elok, menjadi indah. Tulisan yang bagus adalah setiap tulisan yang terkumpul padanya apa yang layak dengan tulisan. Dari kesesuaian huruf, keseimbangannya, lurus susunannya, dan bagus pengaturannya. Lalu tulisan itu menjadi indah. Namun tulisan beturun benaik kayak gunung, nah udah mau baik. Tulisan bahalus beganal, banu bemiring, banu barata, kadang mau bagus. Dan bagi setiap sesuatu ada kesempurnaan yang layak baginya. Dan kadang-kadang layak dengan lainnya yang menjadi lawannya. Maka bagusnya segala sesuatu itu pada kesempurnaannya yang layak baginya. Maka manusia itu tidak bagus dengan sesuatu yang dapat menjadikan bagus pada kuda. Lain. Kalau manusia itu dikatakan indah, lain lawan kuda dikatakan indah. Kalau kuda itu dikatakan indah, warnanya mesti warna ini, larinya cepat, itu untuk kuda. Kalau untuk manusia apa? Lain lagi. Dan tulisan tidak bagus dengan sesuatu yang dapat menjadikan bagus pada suara, lain. Tulisan yang bagus, kalau ini. Suara yang bagus, kalau ini, lain lawan tulisan. Wadah-wadah tidak bagus, bejana-bejana tidak bagus dengan sesuatu yang dapat menjadikan bagus pada pakaian. Cangkir ini baik, bila ini. Lain lawan baju baik. Keadaannya lain. Demikian pula hal-hal lainnya. Nah, jadi kuda dikatakan bagus bila macam ini. Manusia dikatakan indah bila macam ini. Pakaian dikatakan indah bila macam ini. Allah Ta'ala dikatakan indah, lain lagi pulang. Nah, karena keadaannya berlainan. Nah, jadi di sini sudah jelas bahwa sesuatu yang indah itu bukan hanya bagian dari mata. Tadi kan orang nang sempit pemikiran tadi nang madahakan bahwa ilok itu nang nyaman dipandang mata. Nah, itu orang nang sempit pikiran. Ternyata banyak nang ilok tapi kadang melalui mata. Kayak suara yang indah, itu kan kadang melalui mata. Kita ketuju cinta mendengar suaranya karena merdu, karena bagus. Lawan mata kamu lihat suara itu kada lawan mata. Nah, jadi di sini sudah jelas bahwa ilok itu bukan hanya untuk mata, tapi bisa juga untuk telinga. Nah, jika engkau berkata, hal-hal ini sekalipun tidak dapat diketahui seluruhnya dengan indera penglihatan seperti suara dan rasa makanan, maka sesungguhnya hal itu tidak terlepas dari diketahui oleh indera. Hal itu dirasakan oleh indera-indera. Bujur suara merdu itu telinga, kan telinga bagian panca indera. Makanan yang lezat, yang cukup, ini disebut makanan yang indah, makanan yang bagus, itu lewat panca indera juga lawan rasa.
Tapi kalau Allah Ta'ala itu kadakawa dijangkau indera. Kayak apa caranya mengetahui Tuhan itu ilok? Nah, maka sesungguhnya hal itu tidak terlepas dari diketahui oleh indera. Hal itu dirasakan oleh indera-indera. Kebagusan dan keelokan itu tidak diingkari bagi yang diterima oleh indera-indera. Kita kadang mengingkari itu indah selama kawa diketahui lewat panca indera. Berhasilnya kelezatan tidak diingkari dengan diketahui kebagusannya. Yang demikian itu hanya diingkari pada yang tidak dapat diterima oleh indera. Nah, Allah Ta'ala ujarnya kadakawa diketahui lewat panca indera. Berarti kadakawa madahkan Tuhan tu ilok. Bila kadakawa madahkan Tuhan ilok, kita kadakawa mencintai Tuhan. Nah, ini pendapat orang yang sempit pemikirannya. Ini hanya mengatakan bahwa ilok itu kalau bisa dijangkau oleh panca indera. Bila kadakawa lewat panca indera, kadakawa mengatakan ilok. Nah, jadi ini sudah ada dua yang kita lalui. Pendapat yang sempit pertama, ini mengatakan bahwa ilok itu hanya lewat mata. Orangnya bungas, putih, tingginya sadang, ini lu indah. Kalau kada liwat mata, ajarnya kada kawa dipadahkan ilok. Nah, diterangkan oleh Ghazali bahwa tulisan suara kan kada liwat mata, makanan yang lezat kada kawa liwat mata, tapi dipadahkan ilok, dipadahkan bagus, kalaunya sempurna. Nah, kalah sudah itu. Lalu pendapat sempit yang kedua, kalaunya itu masih lewat indera, makanan masih lewat indera, suara masih lewat indera, kita mengetahui baik kadanya. Kalau sesuatu itu kada diketahui lewat panca indera, kada kawa dikatakan ilok. Nah. Lalu ujar Imam Ghazali menjelaskan, ketahuilah bahwasanya kebagusan dan keelokan itu wujud pada selain yang diterima oleh indera. Nah, ujar Imam Ghazali, ilok itu, jamil itu, indah itu bisa diketahui kada liwat panca indera. Sesuatu itu dikatakan indah bisa kada liwat panca indera, kada liwat mata, telinga, macam-macam itu. Karena ujar Sidin dikatakan ini adalah akhlak yang baik. Akhlak orang itu elok. Ini ilmu yang baik. Itu adalah ilmu yang bagus. Orang tuh ilmunya bagus benar. Nah, orang tuh ilmunya ilok benar. Ini perjalanan hidup yang baik. Dan ini akhlak yang ilok. Dan hanya saja akhlak yang ilok yang dimaksudkan dengannya adalah ilmu, akal, iffah, keberanian, takwa, pemurah, muru'ah, dan sifat-sifat kebaikan yang lain. Bah, orang itu akalnya hebat benar. Nah, orang itu akalnya bagus benar. Di mana tahu kita akalnya bagus? Lawan mata kamu lihat akal itu. Lawan telinga kita mendengar akal. Lawan tangan kita meraba akal. Tapi seringkali kita mengatakan bahwa orang itu akalnya bagus. Nah, berarti ada sesuatu yang bagus kada liwat panca indera mengetahuinya. Orang tuh ilmunya bagus.
orang itu ilmunya indah, ilmunya hebat. Di mana tahu ilmunya itu bagus? Kawa dijapai kah ilmu itu? Kawa dilihat kah ilmu itu? Kawa didengar kah ilmu itu? Tapi kita mengatakan ilmu orang itu bagus. Nah, berarti ada sesuatu yang bagus tanpa melalui panca indera. Nah, semakin parak sudah lawan Allah Ta'ala nih. Semakin parak lawan Allah Ta'ala. Karena kita hendak menyimpulkan bahwa Allah Ta'ala itu ilok. Sedangkan Allah kadang-kala lewat panca indera diketahui. Nah, cara pendekatannya ya macam ini. Sesuatu dari sifat-sifat tersebut, ilmu, akal, ifah, kehormatan artinya, tidak dapat diperdapati dengan panca indera. Akan tetapi dapat diketahui dengan nur mata hati batin. Nah, dengan mata hati batin atau seringkali disebut dengan indera keenam. Jadi kalau hendak mengetahui Allah Ta'ala itu indah, Allah Ta'ala itu bagus, jangan lewat panca indera yang 5 ini. Karena panca indera yang 5 ini kepada sesuatu yang berbentuk. Allah kada berbentuk. Untuk mengetahui bagaimana indahnya Allah, jangan menggunakan mata telinga ini, tapi gunakan mata hati. Nah, gunakan mata hati. Akan tetapi dapat diketahui dengan nur mata hati batin. Semua sifat-sifat ilok ini dicintai. Ilmu, akal, ifah, keberanian, takwa, nah itu dicintai. Orang yang bersifat dengan sifat-sifat tersebut juga dicintai. Ilmu nang bagus itu dicintai. Orang nang berisi ilmu nang bagus pun dicintai juga. Otomatis itu sudah. Akal nang indah, akal nang bagus itu dicintai. Orang nang punya akal bagus dicintai juga, otomatis itu. Semua sifat-sifat elok ini dicintai. Orang yang bersifat dengan sifat tersebut juga dicintai. Dengan tabiat bagi orang yang mengetahui dan mengenal sifat-sifatnya. Itu sudah tabiat manusia. Tabiat manusia ini cinta dengan sesuatu keindahan. Itu tabiat manusia. Kalau orang kada katuju lawan keindahan, ini kada manusia. Kada manusia. Karena Allah sudah membuat manusia itu punya tabiat suka dengan keindahan. Tanda yang demikian dan sesungguhnya urusan memang seperti yang demikian, bahwasanya tabiat-tabiat itu ditabiatkan atas mencintai para nabi salawatullah alaihim dan mencintai para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Kita cinta lawan nabi, cinta lawan nabi, lawan sahabat-sahabatnya cinta, meskipun mereka tidak menyaksikannya. Soalnya kita melihat nabinya kada suah, melihat Abu Bakar sualah kada biasa. Kenapa kita cinta lawan nabi? Padahal kan semua lihat bentuk nabi macam apa, jalannya macam apa, rupanya macam apa, nabi itu kada pernah kita lihat. Tapi kenapa kita cinta lawan nabi? Nah, kenapa kita cinta dengan Abu Bakar? Padahal kita kada pernah bertemu Abu Bakar. Nah, ini menunjukkan bahwa cinta itu bisa timbul kepada sesuatu yang tidak dilihat. Kepada sesuatu yang tidak dilihat.
bahkan mencintai orang-orang yang mempunyai mazhab seperti Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Malik dan lain-lainnya. Kita cinta Imam Syafi'i karena kita pengikut beliau. Sehingga sesungguhnya seseorang laki-laki kadang-kadang kecintaannya kepada pemilik mazhab itu melewati batas cinta. Yang demikian itu mendorong orang tersebut mengimpakkan seluruh hartanya untuk menolong mazhabnya dan membelanya. Dan ia pertaruhkan nyawanya pada memerangi orang yang mencela imam dan pengikutnya. Maka berapa banyak darah yang ditumpahkan pada menolong pemilik-pemilik mazhab. Maka semoga saya mengetahui, orang yang mencintai Imam Syafi'i misalnya, maka mengapa ia mencintainya? Nah, kita ini cinta lawan Imam Syafi'i. Karena apa kita cinta lawan Sidin itu? Padahal ia tidak menyaksikan sama sekali rupanya. Padahal kita kada tahu rupa Syafi'i itu macam apa. Dan jikalau ia menyaksikannya, andai kata kita melihat Imam Syafi'i, barangkali ia tidak memandang bagus rupanya. Andai kata kita mencintai Nabi itu, bertamuan lawan Nabi, itu kita kadang mencintai karena kebungasannya. Maka pandangan bagusnya yang mendorong ia berlebih-lebihan mencintainya Imam Syafi'i adalah karena rupanya yang batin. Kita cinta kepada Imam Syafi'i bukan karena bungasnya, bukan karena putihnya Sidin, bukan. Tapi kita cinta Imam Syafi'i karena ada keindahan-keindahan rupa pada batin Sidin, bukan karena rupanya yang zahir. Rupanya yang telah bertukar dengan tanah bersama tanah. Dan hanya saja ia mencintainya karena sifat-sifatnya yang batin dari agama. Takwanya Imam Syafi'i, banyaknya ilmu, baiknya ilmu beliau, menguasai dengan ilmu-ilmu agama, bangkit untuk memberi faedah ilmu syariat. Dan karena menyebarkannya kebaikan-kebaikan ini di dunia, perkara-perkara ini semua adalah elok, indah, yang tidak dapat diketahui keelokannya kecuali dengan nurul basirah, dengan mata hati. Adapun indera yang 5 ini maka tidak mampu mengetahuinya. Nah, ini satu bukti bahwa keelokan itu, keindahan itu bisa ditetapkan kepada sesuatu nang kada kita lihat, nang kada kita dengar, nang kada kita raba. Contohnya apa? Kita mencintai para nabi, kita mencintai para sahabat, kita mencintai Imam Syafi'i. Kita cinta bukan karena ketampanan mereka, kada. Kita cinta bukan karena gagah perkasa mereka, kada. Tapi kita cinta mereka itu karena mereka punya agama yang kuat. Karena mereka punya ilmu yang banyak. Mereka punya akal yang bagus. Mereka punya takwa yang sempurna. Nah, takwa, akal, ilmu itu kawa dilihat lawan mata, kada kawa. Ang panca indera kada kawa, tetapi hanya dengan mata hati. Nah, dengan mata hati. Nah, demikian juga halnya kalau kita kaina menetapkan Allah Ta'ala itu indah. Nah, demikian halnya kita menetapkan Allah itu indah. Bukan Allah Ta'ala itu berbentuk indahnya, kada. Tapi sifat-sifat keindahan Tuhan itu yang bisa dilihat, dirasa oleh mata hati kita. Itu yang menyebabkan kita memutuskan bahwa Allah itu indah. Yang akhirnya kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, demikian pula orang yang mencintai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, di situ dulu. Dal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah 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 Allahu Allah 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما